Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan 79, kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Tema firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah karunia bagi orang kecil. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-21 sampai 24. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 sampai 24. Demikian firman Tuhan, ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop ini kita dapati kisah di mana Yesus bergembira dan menaikkan ucapan syukur kepada Bapa yang ada di dalam sorga. Ia bersyukur atas apa yang telah Bapa anugerahkan, yang telah Bapa karuniakan kepada murid-murid. Jika kita memperhatikan di pasal yang ke-10 ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, Yesus mengutus 70 murid yang telah ia tunjuk untuk pergi memberitakan kerajaan sorga. Dan di ayat yang ke-17 sampai 20 memberikan kita catatan mereka telah kembali dengan kabar sukacita, karena di mana mereka dapat menaklukkan roh-roh jahat. Di ayat yang ke-17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Inilah yang membuat Yesus bergembira dan bersyukur kepada Bapa, karena Bapa telah mengaruniakan pengertian akan ajaran-ajaran kerajaan sorga kepada murid-murid yang ada. Di ayat yang ke-21 saya bacakan kembali. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Yesus menaikkan ucapan syukur, bergembira karena Bapa telah mengaruniakan pengertian akan ajaran-ajaran kerajaan sorga kepada murid-murid. Bahkan di ayat yang ke-21 kita mendapati bahwa Yesus ini menyebut murid-murid adalah orang kecil. Yesus menyebut murid-murid sebagai orang kecil. Allah mengaruniakan pengertian akan ajaran-ajaran kerajaan sorga kepada orang kecil. Orang kecil di sini bukan berbicara tentang fisik atau tubuh yang kecil, bukan juga tentang status sosial yang rendah, tetapi mengarah kepada seorang anak kecil. Orang kecil mengarah kepada anak kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak kecil itu memiliki kerendahan hati. Mereka memiliki hati yang terbuka untuk menerima suatu pengajaran, untuk mereka dibuat mengerti lebih lagi.
Inilah yang dianugerahkan, yang dikaruniakan kepada setiap murid-murid sebagai orang yang dikatakan orang kecil. Mereka memiliki kerendahan hati, mereka memiliki hati yang terbuka untuk mau mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi Bapa menyembunyikan itu bagi orang yang dikatakan bijak dan pandai. Pengertian-pengertian akan kerajaan sorga Bapa sembunyikan bagi orang-orang yang bijak dan pandai. Orang-orang yang bijak dan pandai, mereka akan menggunakan kepandaian mereka, memikirkan pemikiran mereka sendiri, menggunakan pemikiran mereka sendiri untuk mengerti suatu hal. Bahkan tidak jarang mereka berpegang teguh dengan pemikiran mereka, dengan pengertian-pengertian mereka sendiri, dan tidak memiliki hati yang terbuka untuk menerima ajaran-ajaran. Orang-orang yang dikatakan bijak pandai karena mereka memiliki kepandaian, mereka sering menggunakan pemikiran mereka sendiri untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan mereka sering menggunakan pemikiran mereka, berpegang teguh kepada pemikiran pengertian mereka sendiri. Mereka tidak memiliki hati yang terbuka untuk menerima ajaran-ajaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa memahami, mengerti ajaran-ajaran kerajaan sorga dengan kepandaian kita sendiri, dengan pemikiran kita sendiri. Dalam kita membaca, dalam kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak bisa mengerti dengan pikiran kita sendiri. Kita tidak dapat memahami apa yang terkandung dalam firman itu. Kita tidak dapat mengerti kehendak Tuhan dengan pemikiran kita sendiri. Kita harus memiliki kerendahan hati, yaitu hati yang terbuka untuk mau diajar oleh Roh Kudus, sehingga kita memperoleh pengertian yang benar akan ajaran-ajaran kerajaan sorga. Kita mendapatkan berkat dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengarkan. Roh Kudus, dialah yang mengajari setiap kehidupan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan kita segala sesuatu. Dia adalah guru besar kita yang akan mengajarkan kepada kita hal-hal yang tidak dapat kita pahami dengan pemikiran kita sendiri. Hal-hal yang kita belum mengerti. Setiap firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang kita dengarkan setiap hari, Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, menolong kita, mengajari kita untuk mengerti, memberikan pengertian-pengertian yang benar tentang apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Tuhan adalah sumber hikmat dan pengertian. Dialah yang akan mengaruniakan pengertian yang benar kepada setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati, yaitu hati yang terbuka untuk mau diajar oleh Roh Kudus, diberikan pengertian, dikaruniakan pengertian akan apa yang kita baca, akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita berdoa, meminta kepada Bapa, meminta kepada Roh Kudus, supaya kita diberikan pengertian, kita dibuat semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-130. Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh.
Firman-Mu itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh di sini bukan mereka yang tidak berpendidikan, bukan mereka yang tidak bisa berpikir secara cerdas, tetapi orang-orang bodoh di sini adalah mereka yang memiliki pemikiran terbuka, yang memiliki hati yang terbuka untuk menerima pengajaran, yang memiliki kerendahan hati untuk mau diajar, untuk mau mengerti lebih lagi. Ketika kita memiliki hati yang terbuka untuk diajar oleh Roh Kudus, firman itu memberikan pengertian, Roh Kudus itu memberikan kita pengertian, memampukan setiap kehidupan kita untuk semakin lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kita belajar, mari setiap kehidupan kita memiliki kerendahan hati, hati yang terbuka untuk diajar oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan kita pengajaran, memberikan kita pengertian yang benar untuk mengerti lebih lagi, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita meminta kepada Bapa, kita meminta kepada Roh Kudus untuk diberikan pengertian, karena Dia adalah sumber hikmat, memberikan pengertian yang benar dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, kita dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi mau Tuhan, kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh kembali membekali setiap kehidupan kita, menasehatkan setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan, untuk kita memiliki kerendahan hati, hati yang terbuka untuk diajar oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan telah mengikuti Renungan 79. Kiranya apa yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Setiap kesaksian yang kita boleh sampaikan, kita percaya itu boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan kesaksian kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk firman yang kami dengar hari ini Tuhan, kembali menasehatkan kepada kami, membekali setiap kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu, untuk kami memiliki kerendahan hati, untuk kami memiliki hati yang terbuka, untuk diajar oleh Roh Kudus, diberikan pengertian yang benar, dibawa semakin lagi untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, kemuliaan yang diberi Bapa kepadamu, supaya kami menjadi satu sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.